Foto pertama dari Tebet yang masih sunyi. Tahun 1976, Tebet belum seperti yang orang kenal hari ini. Belum ada deretan ruko, belum ada kemacetan, belum ada lampu-lampu kota yang menyala sampai pagi. Yang ada hanya hamparan sawah yang basah oleh embun, kebun pisang di belakang rumah warga, dan jalan tanah yang berubah jadi lumpur kalau hujan turun semalaman. Pagi itu, kabut tipis menggantung di atas rel kereta yang membelah Tebet seperti garis panjang tak berujung. Dari kejauhan terdengar peluit lokomotif tua, suaranya berat dan menggema. Arif berdiri di pinggir rel, memegang kamera analog tua merek Agfa, peninggalan pamannya yang dulu kerja di percetakan. "Jangan dekat-dekat rel, Rif," teriak Pak Dharma dari teras rumah kayu mereka. Arif hanya mengangguk sambil tersenyum. Kamera itu baginya bukan sekadar benda. Itu jendela waktu. Ia suka memotret hal-hal yang menurut orang biasa saja. Ibu-ibu menjemur pakaian, anak-anak main layangan di sawah, gerobak kayu yang lewat pelan, dan rel kereta yang memanjang seperti membelah masa depan. Tebet waktu itu masih setengah kampung, setengah kota. Jalan belum beraspal. Sepeda lebih banyak daripada mobil. Kalau sore, warga duduk di bangku bambu depan rumah, ngobrol soal harga beras dan kabar Jakarta Pusat yang katanya makin ramai. Arif memotret Bu Siti yang sedang menanak nasi uduk di gerobak kayunya dekat perlintasan. Asap tipis naik bercampur bau santan dan kayu bakar. "Motret lagi, Rif? Emang siapa yang mau lihat kampung beginian?" canda Bu Siti. Arif menjawab pelan, "Nanti, Bu, orang bakal kangen lihat ini semua." Bu Siti tertawa, tak percaya. Di belakang mereka, Herman berlari sambil membawa peta tua yang ia ambil dari ayahnya. Peta jalur kereta Jakarta tahun 1968. "Rif, lihat, di sini masih kosong semua. Tebet cuma garis tipis doang," katanya terengah. Mereka duduk di bantalan rel, membandingkan peta dengan kenyataan di depan mata, sawah, sungai kecil, dan rumah-rumah kayu berjajar. "Kalau nanti jadi kota semua, kita masih di sini nggak ya?" tanya Herman. Arif diam. Ia mengangkat kamera, memotret Herman dengan latar sawah luas. Klik. Ia tak tahu, foto itu kelak jadi bukti bahwa Tebet pernah selapang ini. Bahwa sebelum beton datang, tanah di sini pernah menyerap hujan dengan bebas. Sore hari, matahari tenggelam di balik pohon kelapa. Rel kereta memantulkan cahaya jingga. Arif mengambil satu foto lagi, bayangan ayahnya yang berjalan di jalan tanah, membawa papan kayu di pundak. Itu foto terakhir hari itu. Dan tanpa ia sadari, ia sedang memotret awal dari akhir sebuah Tebet yang tak akan pernah kembali. Saat tanah mulai dihitung, bukan dihidupi. Tahun berganti pelan, tapi Tebet berubah diam-diam. Masih awal 1978 ketika suara baru mulai terdengar di pagi hari. Bukan lagi hanya ayam berkokok atau peluit kereta, tapi dentingan besi, suara palu besar, dan mesin yang belum pernah didengar warga sebelumnya. Suara yang terasa asing, keras, dan tak punya irama seperti alam. Arif sedang mencuci negatif film di kamar mandi sempit rumahnya saat Pak Dharma memanggil dari luar. "Rif, sini. Lihat orang-orang itu." Di ujung jalan tanah, beberapa pria bersepatu kulit berdiri memegang map besar. Mereka menunjuk-nunjuk lahan kosong dekat sawah tempat anak-anak biasa main bola. Di samping mereka, sebuah mobil sedan berwarna gelap terparkir, mengkilap di antara rumah-rumah kayu yang kusam. "Itu orang kota," gumam Pak Dharma. "Katanya mau ukur tanah." Sejak kabar itu beredar, suasana Tebet terasa berbeda. Obrolan warga tak lagi soal musim panen atau harga kayu. Kini yang dibicarakan adalah meter persegi. Bu Siti bahkan berhenti menanak nasi uduk sebentar hanya untuk ikut nimbrung. "Mereka nawar tanah gue, Pak Dharma. Katanya mau bikin jalan besar, katanya." Wajahnya ragu. "Terus Bu jual?" tanya Arif. Bu Siti menghela napas. "Anak gue di Bekasi butuh biaya sekolah. Tapi kalau gue pindah, siapa yang jaga rel sini?" Arif memotret wajah Bu Siti saat itu. Bukan senyum seperti biasanya. Ada lipatan khawatir yang belum pernah ia lihat. Sementara itu, Herman datang membawa kabar dari ayahnya yang kerja di PJK. "Rel ini nanti bakal makin ramai. Katanya Jakarta Selatan mau dikembangin besar-besaran. Stasiun kecil bisa jadi stasiun penting."
Mereka duduk di bantalan rel yang sama seperti 2 tahun lalu. Tapi kini pemandangan di depan mereka tak lagi murni hijau. Beberapa patok kayu berdiri di sawah, diberi kain merah di ujungnya. Tanda batas. Dulu kita main di situ, kata Herman pelan. Arif tak menjawab. Ia memotret patok itu. Klik. Hari-hari berikutnya, satu persatu rumah mulai diberi tanda kapur. Angka-angka ditulis di dinding kayu. Seolah-olah rumah-rumah itu berubah jadi barang di gudang. Pak Dharma menolak tawaran tanahnya. Rumah ini bukan cuma kayu dan paku, katanya keras suatu malam. Di sini Arif lahir. Di sini emak lo meninggal. Mereka kira bisa beli kenangan. Tapi tak semua sekuat itu. Keluarga di seberang rumah mereka pindah lebih dulu. Rumahnya dibongkar. Yang tersisa hanya tanah kosong seperti gigi copot di deretan kampung. Arif memotret proses itu. Tiang kayu dicabut, atap seng diturunkan, debu beterbangan di cahaya sore. Kenapa lo motret yang sedih-sedih terus? Tanya Herman. Biar nanti orang tahu, ini pernah ada, jawab Arif. Suatu sore, alat berat pertama masuk ke Tebet. Warnanya kuning, besar, suaranya menggeram seperti binatang besi. Anak-anak berhenti main. Ibu-ibu berhenti menjemur. Semua menatap. Mesin itu meratakan tanah dekat kali kecil tempat Arif dulu mandi sore. Tanah yang dulu becek oleh lumpur kini dipadatkan, dipukul, diratakan. Bau tanah basah bercampur solar. Arif berdiri lama di sana, kamera di dadanya. Ia mengangkatnya pelan, memotret jejak roda besar di tanah sawah. Klik. Itu bukan lagi foto kampung. Itu foto awal kota. Malamnya, Arif membuka kembali foto 2 tahun lalu, Herman di tengah sawah luas. Ia bandingkan dengan pemandangan sekarang dari tempat yang sama, patok, tanah rata, dan tumpukan batu. Cepat banget ya, gumamnya. Pak Dharma duduk di sebelahnya. Kota itu datang pelan, tapi kalau sudah dekat, dia lari, katanya pelan. Dan di luar rumah, suara mesin masih terdengar, bahkan setelah gelap turun. Tebet tak lagi tidur setenang dulu. Ketika jalan aspal menghapus jejak kaki. Tahun 1980, Tebet resmi berubah arah. Jalan tanah yang dulu becek kini tertutup lapisan aspal hitam mengilap. Bau ter yang menyengat menggantikan aroma rumput basah dan lumpur sawah. Anak-anak tak lagi berlari tanpa alas kaki. Kini sepeda motor mulai melintas, meninggalkan suara knalpot yang memecah sore. Arif berdiri di tepi jalan baru itu, memegang kamera yang sama. Tapi tangannya tak lagi seringan dulu. Setiap sudut yang ia potret terasa seperti sisa, bukan awal. Rumah panggung kayu satu persatu diganti tembok bata. Warung kecil berubah jadi toko material. Bahkan gerobak Bu Siti kini pindah lebih jauh ke dalam gang karena perlintasan sudah dipasangi palang otomatis. Sekarang orang jarang berhenti lama, keluh Bu Siti suatu pagi. Kereta makin cepat, jalan makin ramai. Semua kayak dikejar waktu. Arif memotret wajahnya lagi. Kini ada garis usia yang makin jelas. Tapi matanya tetap menyimpan cahaya yang sama. Sementara itu, Herman membawa kabar lain. Ayahnya dipindah tugas karena jalur Tebet makin sibuk. Stasiun kecil itu bakal diperbesar, kata Herman sambil menunjuk bangunan sederhana dekat rel. Katanya bakal jadi titik penting Jakarta Selatan. Arif menatap bangunan itu lama. Ia ingat dulu sering duduk di sana, menghitung gerbong sambil makan pisang goreng. Kini papan nama stasiun dicat ulang, lebih tebal, lebih resmi. Klik. Ia memotret bangunan stasiun lama sebelum renovasi dimulai. Di sisi lain kampung, suara alat berat kembali terdengar. Kali kecil tempat mereka dulu mandi sudah dipasangi turap beton. Airnya tak lagi jernih. Warna coklatnya pekat, membawa sampah dari hulu. Pak Dharma mulai jarang duduk santai sore hari. Ia lebih sering memandang jalan dari teras, memperhatikan mobil-mobil yang kini melintas. Dulu orang jalan kaki saling sapa. Sekarang kaca mobilnya gelap, katanya suatu malam. Arif tak menjawab. Ia sibuk mencuci cetakan foto terbaru. Ada foto jalan aspal pertama, ada foto rumah Bu Siti yang kini setengah tembok, ada foto Herman berdiri di depan stasiun dengan helm proyek pinjaman. Mereka bertiga berkumpul di bantalan rel seperti biasa. Tapi kini bantalan itu lebih bersih, rumput liar ditebas. Lo sadar enggak?
Rif, kata Herman pelan. Tempat kita duduk ini dulu dikelilingi sawah. Sekarang kiri kanan tembok semua. Arif mengangguk. Aku pengen bikin satu foto yang sama kayak dulu, katanya. Mereka berdiri di titik lama, tempat foto Herman di sawah pernah diambil. Tapi kini latarnya berbeda, tumpukan batu, tiang listrik, dan bangunan ruko setengah jadi. Arif mengangkat kamera. Klik. Hasilnya kontras. Dulu luas dan kosong. Sekarang padat dan penuh garis lurus. Malam itu, listrik di Tebet makin terang. Lampu jalan berdiri berjajar. Anak-anak tak lagi mengejar kunang-kunang karena cahaya buatan mengusirnya. Arif membuka album fotonya yang mulai tebal. Dari 1976 sampai 1980. Ia menyusunnya rapi, Tebet lama, dan Tebet baru. Tapi ada satu perasaan yang tak bisa ia cetak di kertas foto, kehilangan. Beberapa warga lama sudah pindah. Rumah-rumah baru dihuni orang yang tak pernah tahu Tebet pernah berbau jerami. Mereka tak tahu bahwa di bawah aspal itu, pernah ada jejak kaki anak-anak yang berlari tanpa alas. Suatu sore, Pak Dharma akhirnya duduk di samping Arif dengan suara berat. Rif, mungkin suatu hari orang bakal tanya, seperti apa Tebet dulu? Arif menatap tumpukan foto di tangannya. Makanya aku simpan semua, Pak. Di luar, mobil melintas cepat. Lampunya memantul di rel kereta yang kini lebih sering bergetar. Tebet sudah menjadi bagian dari kota. Dan kota tidak pernah melihat ke belakang. Tapi Arif melihat. Melalui lensa kecilnya, ia tahu satu hal pasti. Meski sawah sudah hilang, meski kali dibeton, meski rumah kayu diganti bata, waktu tak bisa menghapus bukti. Selama foto-foto itu ada, Tebet yang lama belum benar-benar mati. Peta lama dan wajah yang mulai menghilang. Tahun 1983, Tebet tak lagi dikenali oleh mereka yang tumbuh di tanahnya. Ruko-ruko sudah berdiri berderet di bekas kebun pisang. Jalan besar membelah kampung lama, memotong jalur setapak yang dulu menghubungkan rumah warga ke kali. Suara kereta kini tenggelam oleh klakson mobil dan deru bus kota. Arif, yang kini berusia 24 tahun, bekerja sebagai tukang cetak foto di studio kecil Pasar Minggu. Tapi setiap pulang kerja, ia selalu membawa satu hal, kamera lamanya. Rumah kayu mereka masih berdiri, tapi terjepit di antara dua bangunan tembok tinggi. Terasnya tak lagi menghadap sawah, hanya tembok tetangga. Pak Dharma makin pendiam. Rambutnya memutih cepat, seolah waktu di Tebet berjalan lebih kencang daripada di tempat lain. Suatu malam, Herman datang membawa gulungan kertas yang sudah menguning. Masih simpan? Tanya Arif. Herman mengangguk. Itu peta lama jalur kereta tahun 1968. Mereka membukanya di lantai ruang tamu, diterangi lampu bohlam kuning. Peta itu menunjukkan Tebet hanya sebagai garis tipis dan lahan kosong luas. Arif lalu mengambil foto udara terbaru yang ia dapat dari temannya di percetakan. Jalan besar, blok perumahan, deretan bangunan. Mereka menumpuk dua gambar itu. Ini kayak dua dunia beda, bisik Herman. Pak Dharma yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Dulu orang hidup ikut tanah. Sekarang tanah ikut orang. Kalimat itu menggantung lama. Di luar, suara pembangunan tak pernah benar-benar berhenti. Bahkan malam pun tak sunyi lagi. Bu Siti kini tak lagi berjualan di gerobak. Ia punya warung kecil permanen, tapi letaknya jauh dari rel. Rambutnya mulai beruban, tapi senyumnya tetap ada. Sekarang yang beli nasi uduk pegawai kantor, bukan masinis, katanya tertawa kecil. Arif memotretnya lagi. Kali ini dengan latar papan iklan besar di belakang warung. Kontras antara masa lalu dan masa kini begitu jelas. Klik. Suatu sore, kabar datang, rumah tua dekat rel, tempat dulu mereka sering berteduh saat hujan, akan diratakan untuk pelebaran jalan. Arif datang sebelum pembongkaran. Ia berdiri lama di depan rumah kosong itu. Dinding kayunya lapuk, jendelanya copot. Ia masuk pelan. Cahaya sore masuk dari celah atap. Debu menari di udara. Ia memotret lantai papan yang penuh goresan. Bekas kaki. Bekas waktu. Klik. Di luar, orang-orang baru lewat tanpa menoleh.
Tak ada yang tahu rumah itu pernah jadi tempat anak-anak Tebet berlindung dari hujan, atau tempat Pak Dharma dulu membantu memperbaiki atapnya. Ketika alat berat datang, Arif berdiri jauh. Ia tak memotret saat dinding roboh. Ia hanya menurunkan kamera. Herman menepuk bahunya. Kita nggak bisa simpan semuanya, Rif. Arif menatap puing kayu. Tapi kita bisa simpan ceritanya. Malam itu, ia membuka semua album fotonya. Dari sawah, rel, Bu Siti muda, Herman remaja, Pak Dharma kuat mengangkat kayu. Wajah-wajah itu kini berubah. Beberapa orang sudah pindah, beberapa tak pernah kembali. Ia sadar, foto bukan hanya menyimpan gambar. Foto menyimpan orang yang mungkin sudah tak punya tempat lagi. Di halaman belakang, pohon pisang terakhir di kampung mereka ditebang minggu lalu. Kini tanahnya akan dipasang pondasi rumah kontrakan. Pak Dharma berdiri lama melihat tanah kosong itu. Dulu di situ emak lo jemur pakaian, katanya pelan. Arif tak memotret kali ini. Ada hal yang terlalu dalam untuk ditangkap lensa. Tapi di dalam dirinya, Tebet lama masih utuh, dalam bau tanah basah, suara serangga malam, dan peluit kereta yang dulu terdengar lebih jelas dari suara dunia. Dan ia tahu, waktunya hampir habis. Bukan untuk Tebet, tapi untuk saksi-saksinya. Foto terakhir untuk Tebet yang tak ada lagi. Tahun 1990, Tebet resmi menjadi kota dalam arti yang sesungguhnya. Tak ada lagi ruang kosong di antara bangunan. Rel kereta berdampingan dengan pagar besi, tembok tinggi, dan papan reklame. Jalan raya penuh kendaraan dari pagi sampai malam. Orang datang dan pergi, tapi tak banyak yang benar-benar tinggal dalam arti mengenal tanahnya. Arif kini berusia 31 tahun. Kameranya sudah tua, catnya mengelupas, tapi masih berfungsi. Ia menyimpannya seperti orang menyimpan jam warisan, bukan karena harga, tapi karena waktu di dalamnya. Pak Dharma sudah jarang keluar rumah. Nafasnya berat. Usianya tak lagi kuat mengikuti perubahan yang tak pernah berhenti. Suatu sore, Arif membantu ayahnya duduk di teras sempit yang kini menghadap pagar beton. Pak, masih ingat sawah di depan rumah dulu? Tanya Arif. Pak Dharma tersenyum tipis. Gue masih bisa dengar suara kodoknya kalau malam, padahal sekarang gak ada sawah. Herman datang tak lama kemudian. Ia kini bekerja tetap di perkereta-apian. Seragamnya rapi, tapi matanya masih menyimpan bocah yang dulu duduk di bantalan rel. Ada kabar? Katanya pelan. Rumah lo masuk rencana pelebaran jalan tahap 2. Kalimat itu sunyi lebih lama dari suara apapun. Arif melihat sekeliling rumah kayu yang sudah ditempeli tambalan di sana-sini. Dinding yang menyimpan tinggi badannya waktu kecil. Pintu yang dulu diketuk ibunya setiap subuh. Malam itu, ia membuka semua album fotonya di lantai. Pak Dharma duduk di sampingnya, pelan-pelan melihat tiap lembar. Ini Bu Siti masih muda. Ini Herman kurus banget. Ini lo, Rif, di sawah. Tawa kecil muncul di antara batu. Bagus lo motret semua ini, kata Pak Dharma lirih. Kalau enggak, Tebet lama cuma tinggal cerita orang tua yang dikira ngarang. Beberapa minggu kemudian, pembongkaran dimulai. Rumah mereka jadi yang terakhir dari deretan lama itu. Tetangga baru hanya menonton sebentar lalu pergi. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang hilang hari itu. Sebelum dinding depan diturunkan, Arif berdiri di seberang jalan. Ia mengangkat kamera sekali lagi. Di bingkai itu ada rumah kayu kecil, papan nama jalan baru di sampingnya, dan gedung bertingkat di belakang, 3 zaman dalam satu gambar. Klik. Itulah foto terakhir Tebet lamanya. Pak Dharma meninggal beberapa bulan setelah pindah ke rumah kontrakan kecil tak jauh dari situ. Herman tetap bekerja, Bu Siti masih berjualan, tapi tak ada lagi rel yang sepi, tak ada lagi sawah yang memantulkan langit. Tahun-tahun berlalu. Suatu hari, seorang mahasiswa sejarah datang ke studio kecil Arif yang kini ia buka sendiri. Pak, saya dengar Bapak punya foto-foto Tebet tahun 70-an. Arif tersenyum, membuka lemari kayu tua. Ia mengeluarkan album itu. Debunya tipis, tapi isinya utuh. Mahasiswa itu terdiam lama melihat foto sawah luas di tempat yang kini jadi jalan raya. Ini, benar Tebet? Tanyanya tak percaya. Arif mengangguk. Dulu, orang hidup pelan di sini.
Di luar studio, suara kota tetap bising. Tapi di atas meja kayu itu, Tebet yang lama hidup kembali. Dalam hitam putih, dalam bayangan, dalam wajah orang-orang yang mungkin sudah tak ada. Arif sadar satu hal, kota bisa mengganti tanah, mengganti bangunan, bahkan mengganti nama jalan. Tapi selama ada yang menyimpan cerita, Tebet yang lama tak pernah benar-benar hilang. Yang hilang tidak selalu pergi. Tebet hari ini dipenuhi cahaya lampu, suara mesin, dan langkah orang-orang yang tak pernah tahu tanah yang mereka pijak pernah basah oleh embun sawah. Rel kereta masih ada, tapi tak lagi sunyi. Jalan masih terbentang, tapi tak lagi menyimpan jejak kaki anak-anak kampung. Rumah kayu telah berganti beton, kebun pisang jadi ruko, kali kecil jadi saluran air berlapis semen. Namun di dalam lembaran foto Arif, waktu berhenti. Di sana Tebet masih hijau. Masih ada Bu Siti dengan gerobaknya, Herman dengan peta tua, dan Pak Dharma berjalan di jalan tanah saat matahari tenggelam. Kota boleh tumbuh. Bangunan boleh menjulang. Generasi boleh berganti. Tapi kenangan adalah satu-satunya tempat yang tak bisa dibongkar alat berat. Dan selama cerita ini masih ditonton, Tebet 50 tahun lalu masih hidup.